Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya alhamdulillah sore hari ini kita bisa berkumpul secara daring dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Tak lupa saya menyapa teman-teman sekalian, para partisipan. Terima kasih atas waktunya yang bersedia untuk bergabung pada acara sore hari ini. Baik, saya akan bacakan susunan acara pada sore hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan surah Al-Fatihah bersama. Ketiga, tausiah oleh Kak Ayu. 5, doa. 6, penutup. Alhamdulillah untuk susunan acara pertama sudah kita mulai. Berikutnya, pembacaan surah Al-Fatihah bersama. Untuk memulai acara ini agar kita mendapatkan berkah, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya yaitu acara inti tausiah oleh Kak Putri Anisya. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa Kakak Uinsa Surabaya yang mana beliau adalah Ketua Departemen Minat dan Bakat Himatika Algebra tahun 2017-2018. Kemudian beliau juga Ketua Departemen Keagamaan Budaya Himatika Algebra 2018-2019. Wah, hebat ya, 2 kali menjadi Ketua Departemen. Baik, pada Kak Putri Anisya. Oke, sudah ya. Baik, terima kasih untuk Mbak Moderator, Mbak Nabila Syarifah yang cantik juga. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu bi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kaprodi Matematika, yang saya hormati Bapak Ibu dosen juga, serta segenap pengurus Himatika Algebra dan teman-temanku, adik-adikku yang berbahagia sore hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga sampai hari ini di 21 Ramadan kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan dan semangat ya untuk menjalani ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Sholawat serta semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya. Teman-temanku, adik-adikku yang dirahmati Allah. Amin. Baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah sampai di puasa ke-21 di bulan penuh. Fasilitas untuk menservis ulang seluruh yang ada di dalam organ dan tubuh kita. Begitu.
yang berupa puasa di bulan Ramadan. Sebenarnya diberikan fasilitas itu ada setiap saat ya. Dalam 1 minggu kita ada namanya puasa Senin Kamis, setiap bulan ada Yaumul Bid, ada puasa di hari-hari tertentu yang disunahkan. Dalam 1 tahun juga diwajibkan di Ramadan ini. Ini servis yang rutin harus dilakukan seperti itu. Dari situ makanya sampai ada hadis yang oleh berbunyi seperti ini. Kalau misalkan biasanya ngaca kok kusem, biasanya mukanya agak gelap nih, tiba-tiba ngaca di HP kok jadi putih gitu. Itu perlu di hati-hati, itu bisa jadi jangan-jangan anemia. Tapi ternyata filter ya kan, nggak tahu gitu. Ini banyak perempuan kalau yang mengalami anemia itu juga banyak. Rata-rata banyak kan perempuan. Kemudian ada lagi penyakit diabetes, kencing manis. Dan diabetes itu kencingnya manis. Soalnya namanya gangguan fungsi hati. Kenapa ada gangguan fungsi hati? Ini kebiasaan dan mungkin sebagian dari kita. Biasanya habis sahur baik bisa menghasilkan senyawa beracun. Apalagi biasanya kalau jam-jam sekolah, jam kuliah, jam kantor. Kalau Ramadan itu kan makin mundur. Biasanya yang jam 8 jadi jam 9. Oh, mentang-mentang jadi mundur nih, ada waktu buat tidur. Nah, ini seharusnya ya, semestinya tuh aturan kalau Ramadan malah makin maju buat jam 6 aja. Jadi nggak ada kesempatan untuk tidur. Gitu. Jadi tidur setelah subuh juga nggak baik. Kan banyak juga yang bilang ya, ojo tidur, ojo turu mari subuh, kok rezekinya dipatok ayam lah. Itu juga istilah-istilah orang dulu seperti itu, karena memang baik. Kemudian ada juga mengantuk itu karena bisa jadi memang ada orang yang nggak biasa bangun tengah malam, nggak biasa bangun jam 3, jam 4 gitu. Biasanya bangun jam 5, 6, mendadak harus sahur, harus bangun di jam-jam segitu, jadinya pusing gitu. Kepalanya stres, siangnya jadi ngerasa ngantuk. Seperti itu. Jadi itu harus dibiasakan, sedikit demi sedikit dibiasakan supaya terbiasa. Kemudian ada juga yang memang tipenya orangnya ngantukan, itu juga ada. Ada yang biasanya di kelas tuh ngantuk, terus tidur, terus tapi di ujian ini nilainya bagus. Nah, ini nggak tahu ini. Kerennya begitu, kadang kita ngiri gitu kan. Terus metenteng gitu kan, memperhatikan, belajar, ujiannya nggak bagus daripada yang ngantukan. Itu suatu keajaiban dunia. Seperti itu. Jadi ada yang memang bawaan. Nah, ada lagi yang terakhir itu orang ngantuk mungkin karena banyak ibadah. Bisa jadi terawih 1 rakaat 1 juz. Waduh, setelah terawih tadarus sampai tengah malam, tidur 2 jam 3 jam, bangun, terus tahajud, hajat, segala macam ibadah dilakukan sehingga ketika siangnya sedikit mengantuk seperti itu, lelah dan sebagainya. Asalkan semua kewajibannya sudah terlaksana, sholatnya sudah beres, kewajiban mengenai pekerjaan dan lain sebagainya beres, itu nggak masalah. Semoga kita semua yang mengantuk-mengantuk ini termasuk di golongan ini. Amin. Langsung pada ngantuk. Dah, kemudian ada juga nih masalah ketika puasa tuh juga mah. Orang biasanya, waduh kalau puasa, kalau makan telat kan nanti kena mah gitu, apalagi yang punya bawaan mah. Padahal kalau memang bisa mengatur pola makannya, mah itu nggak akan kambuh. Biasanya mah itu muncul karena kebiasaan buka puasa yang
kacau. Ini menurut survei ya. Survei membuktikan di antara beberapa menu takjil ada yang paling favorit nih, yaitu yang pertama es. Segala macam es, mau itu es teh, mau es garbis, es degan, es kopior, segala macam. Yang kedua kolak kacang hijau, ada pisang, segala macam. Yang ketiga gorengan. Dibayangin ya, jangan bayangin. Nanti habis ini kita buka. Nah itu kalau diperintil satu-satu ya, es dingin, kolak ada santan, ada susu, gorengan, ada minyak, ada cabenya, ada pedesnya. Nah ini komponen-komponen yang menyebabkan asam lambung itu keluar dalam jumlah yang banyak. Dampaknya apa? Jadi tubuh itu gas gitu. Jadi ketika gas penuh di dalam lambung, akibatnya lambung itu kan begah gitu. Jadinya lambungnya mekar, kemudian terluka. Sudah luka, makin luka. Udah gitu ditambahin makan nasi sepiring penuh, Masya Allah, udah luka, makin lagi luka. Jadi memang harus dikontrol dari menu bukanya, begitu juga sahurnya, supaya tidak terjadi tidak ada asam lambung yang naik. Begitu. Itu beberapa masalah terkait adalah yang pertama, berdasarkan penelitian ini, tapi bukan penelitian saya ya, ini puasa itu bikin panjang umur. Makanya orang-orang terdahulu tuh umurnya panjang-panjang sampai tua-tua karena memang rajin puasa. Ini penelitian yang dilakukan oleh Vladimir Nikitin, ini peneliti dari Rusia, meneliti sekelompok tikus putih. Jadi tikus ini dikelompokkan jadi 5 kelompok. Yang pertama dipuasakan Senin Kamis. Yang kedua dipuasakan Daud. Kemudian yang ketiga puasa setiap hari dengan buka dan sahur dengan normal. Yang keempat puasa setiap hari tanpa sahur, tanpa buka. Dan yang kelima tidak ada puasanya, dikasih makan yang enak-enak terus. Dan dari penelitian itu didapatkan hasil apa? Bahwa yang ke golongan keempat tadi, tikus yang puasa setiap hari tanpa buka, tanpa sahur, mati. Ya iyalah ya. Betul ya, nggak makan, nggak minum. Betul dong. Kemudian yang setiap hari puasa dengan sahur dan buka, badannya kurus, kering. Umurnya hanya bertahan kurang dari 1 tahun. Makanya kalau di kita yang puasa di Islam ini, yang puasa setiap hari hanya 1 bulan ketika Ramadan. Tidak ada anjuran puasa setiap hari selamanya, tidak ada. Paling pol Daud, puasa enggak kan gitu ya. Kemudian untuk yang dikasih makan terus, tidak ada puasanya, dia bertahan selama 2,5 tahun. Dan yang paling lama adalah ternyata yang dipuasakan. Yang puasa Senin Kamis dan puasa Daud. Ini sampai 4 tahun. Paling lama yang Daud, 4 tahun 3 bulan. Jadi memang terbukti kalau puasa ini bikin panjang umur. Gitu. Kalau mau panjang umur, puasa aja. Ya. Terus kemudian yang kedua, puasa itu, ini ada penelitian juga dari Lembaga Penelitian Ternak Amerika. Waduh, ini meneliti tentang ayam di 864 ayam petelur. Ayam kalau sudah bertelur itu kemungkinannya sedikit sekali untuk bisa bertelur lagi. Jadi ayam pedaging biasanya dipotong. Nah, itu dicoba diteliti untuk tidak dipotong dulu, jadi dipuasakan dulu 10 hari, dan hasilnya apa? Ternyata 75% dari populasi ayam itu kembali bertelur lagi gitu. Jadi berhasil. Kesimpulannya puasa ini bikin bertelur. Enggak, puasa ini bikin subur ya, bikin subur. Hanya di ayam, di wanita juga gitu, perempuan kita kan punya sel telur ya, ada di kanan, ada di kiri. Nah, kalau kita rajin puasa itu juga meningkatkan kesuburan wanita, maka rajinlah puasa gitu.
Kemudian ada juga nih manfaatnya puasa itu juga meregenerasi sel, membuat sel-sel yang baru. Kita belajar dari makhluk-makhluk hidup selain manusia. Ada hewan, ada ular ya. Ular itu kalau sudah makan sekali, dia terus puasa sekitar 2 minggu, 1 minggu sampai 2 minggu nggak makan sama sekali. Setelah dia puasa, dia mengganti kulit. Dia ganti kulit menjadi kulit yang baru lagi, menjadi lebih seger daripada sebelumnya. Itu meregenerasi sel. Ada juga beruang. Beruang ini hibernasi ya, kita tahu hibernasi selama 100 harian. Itu juga bentuk puasanya beruang. Ada juga ulat. Nah, ulat itu kalau jadi kepompong berarti kan dia puasa. Setelahnya itu jadi kupu-kupu, malah jadi cantik. Kalau di tumbuhan ada tuh beberapa pohon jati misalnya ketika di musim kemarau dia akan merontokkan daun-daunnya. Itu bentuk puasanya tumbuh-tumbuhan. Setelah nanti tumbuh lagi, daun-daunnya akan tumbuh lagi yang seger lagi, yang baru lagi, yang hijau lagi dan lebih sehat. Itu tadi beberapa manfaat dari puasa dari segi kesehatan. Nah, sekarang kita membahas tentang bagaimana sih kita bisa sehat karena puasa. Kita berpuasa untuk sehat, kita sehat karena puasa. Poin-poinnya yang perlu diperhatikan adalah mulai dari niat. Dari awal niat. Jadi kita biasanya niat kalau puasa Ramadan itu sebaiknya kan malam hari. Makanya kalau kita habis taraweh, terakhir setelah witir pasti ada niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhillahi ta'ala. Allahumma sholli baru buyar ya. Kenapa? Karena memang niat itu kalau dilakukan dari malam hari itu akan mensugesti tubuh kita, memberikan stimulus. Jadi memberikan apa ya, sugesti kepada otak kita gitu. Jadi kalau menerima pesan itu, wah besok nih bos kita, tuan kita nih mau puasa. Yuk disiapkan yuk badannya gitu. Yuk jantung disiapkan ritme jantungnya supaya lebih stabil. Kemudian lambung nih, bos kita ini punya asam lambung gitu. Yuk sekarang dikeluarkan enzimnya untuk melapisi sehingga nggak terluka dan besok puasanya lancar. Paru-paru, limpa disiapkan semua detoksifikasinya malam ini sehingga besok sehat selalu dan kuat menjalani puasa. Jadi niat dilakukan dari malam hari, insya Allah kita akan menjalaninya tuh pasti enteng gitu. Biasa kalau kita puasa yang sunnah kan boleh dari pagi ya. Pagi belum sarapan, belum kemasukan apa-apa, puasa gitu. Tapi rata-rata kalau puasa sunnah tuh kalau sudah siang, kok lapar, apalagi lihat temennya ternyata kepengen, gak jadi wes gitu. Karena memang kalau niatnya nggak dari malam, nggak dari awal, itu biasanya kurang mensugesti. Jadi mensugestinya tubuh kita itu lambat seperti itu. Jadi dari niatnya. Kemudian ketika sahur, tubuh kita ini kan proses metabolismenya secara sempurna untuk memproses makanan yang kita konsumsi itu sekitar 8 jam normalnya. Makanya kita sahur dianjurkan untuk mepet dengan imsak gitu, sekitar 20 menit 30 menit sebelum imsak. Katakanlah jam 4. Kalau kita sahur jam 4, kita akan baru merasa lapar sekitar jam 12, jam 1 segituan. Makanya setelah duhur jam 12, jam 1 tuh kita rasa ada mulai kerucuk. Itu sebenarnya bukan dari lambung kebutuhannya, itu sebenarnya dari jantung, dari limpa gitu. Tapi setelah duhur biasanya kita kalau mau mokel itu rasanya aduh eman sudah kelewat duhur gitu, karena memang sebenarnya bukan kebutuhan lambung kok itu gitu. Jadi nah kalau seandainya kita sahur aku tak sahur jam 2 gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau sahur jam 2 nanti sekitar jam 10-an pasti sudah mulai lapar, karena apa, lambungnya sudah kosong, organ-organ ini sudah selesai memproses makanan yang dikonsumsi jam 2 pagi itu tadi. Kemudian kadang ada yang gini,
mau tidur sekitar jam 11 gitu, tengah malam. Udah lah makan sekalian buat sahur, nanti nggak sahur lagi. Nah, itu nanti pasti sekitar masih pagi nih jam 8, jam 9 sudah mulai nggak enak gitu, karena memang ya tubuhnya sudah butuh makanan lagi. Maka dari itu memang betul anjuran dari sunnah dari Nabi bahwa sahur itu sebaiknya mendekati waktu imsak, sehingga tubuh kita tuh ketika nanti lapar, dua yang sering saya tahu di atas, kalau sudah di atas jam 3 pasti sudah hilang rasa-rasa kerucuk-kerucuk yang seperti jam 1, jam 2 itu. Itu masih berbuka ya, ini yang harus dikontrol juga gitu. Rasulullah kan mensunahkan buka itu dengan kurma dan air seperti itu. Kenapa kok pakai itu? Kenapa kok kurma dulu? Karena kurma ini sifatnya panas gitu. Kurma dimakan nih, setelah itu kita minum air seteguk, itu yang akan mendinginkan dia di dalam tubuh kita. Jadi bukan nggak langsung minum, apalagi minum es, minum kolok, waduh nggak karuan. Itu yang menyebabkan radang, menyebabkan kita nggak sehat itu ya itu tadi gitu. Jadi pertama sebaiknya kurma, yang disunahkan adalah kurma, setelah kurma air begitu, supaya lebih aman gitu, lambung itu siap untuk menerima makanan-makanan yang lain. Nah dari situ makanya kalau saya saran nih, kalau teman-teman mau buka bersama, nah mungkin dari Akut nih kalau mau mengadakan buka bersama nih, takjilnya cukup air putih sama kurma ya, setuju ya? Ya nggak apa-apa, supaya ya memang sesuai anjuran Rasulullah begitu. Lagian kalau misalnya makanan lengkap nih, biasanya umumnya rata-rata kalau makanan lengkap udah ada gorengan, makanan jajan-jajanan, nasi segala macam lengkap, sholat ini jadi mundur. Ya harusnya 5 menit 10 menit setelah adzan sudah bisa iqomah, sudah bisa sholat, mundur jadi setengah jam. Nah, kalau seandainya cuma buka dengan air dan kurma saja, ini saya yakin langsung setelah itu bisa sholat sama. Jadi sholatnya juga nggak telat, lengkap. Kemudian, nah, yang manis lagi ini apa? Seperti madu. Madu itu nggak ada riwayatnya disunahkan untuk madu. Padahal madu juga alami ya. Tapi semanis-manisnya madu itu masih ada kadar asamnya. Nah, ini yang menjadikan kurang baik dan menjadikan ada asamnya ini nanti menjadikan asamnya naik seperti itu. Jadi itu yang bisa menyayat lambung kita gitu. Selain itu juga kalau proses menjadikan energi lebih cepat, kurma itu kalau kita konsumsi dia akan butuh 3,5 menit untuk menjadikan itu energi untuk kita. Sedangkan kalau madu lebih lama. Madu itu kalau murni nih kental itu 20 menit. Kalau dicampur sama air jadi 7,5 menit gitu. Tapi itu tadi semanis-manisnya madu masih ada asamnya. Kalau yang kurma memang alami dan tidak mengandung asam. Ada lagi nih orang yang biasa kan buka dengan yang manis-manis. Lah, kalau di ketika bulan Ramadan ini iklan yang paling sering itu kan iklan apa? Sirup ya. Iklan sirup itu kadar buahnya cuma berapa? Cuma beberapa persen. Belum lagi pasti ada perasa, ada pewarna, ada pemanis, ada pengawet. Itu semua sintetis gitu kan. Jadi ya kalau buka dengan sirup, dengan pemanis-pemanis yang sintetis ya otomatis pasti rusak gitu tubuh kita. Ada yang mengalami radang, terus batuk dan lain sebagainya. Itu. Kemudian
poinnya apa lagi? Nah, itu kalau mau sehat karena puasa juga harus ditingkatkan ibadahnya. Baca Al-Quran, sholat, segala macam yang biasanya sholat hanya wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ditambah sholat rawatibnya, kemudian ditambah duha, dikit-dikit 2 rakaat nggak apa-apa, ada waktu lebih bisa 4 rakaat lebih sampai 12 juga boleh. Kemudian ditambah lagi bisa tahajud, hajat, segala macam dilakukan, itu bisa menyehatkan kita. Kenapa? Karena ketika sholat seluruh penjara bergerak gitu. Proses kita sujud juga aliran darah kita turun, itu akan otak kita ini lebih bisa aliran darah. Baca Al-Quran juga dibanyakin, misalnya mau ditargetkan 1 bulan 1 kali hatam lah, berarti 1 hari kan 1 juz. Disugestikan kalau 1 juz itu gak enteng kok 1 hari. Kalau mau dibagi lah 1 juz itu 20 halaman, 20 lembar. 20 halaman. Iya kan? Iya. Nah, kalau misalkan dimasukkan setelah kita sholat wajib, bisa dicicil sedikit-sedikit 2 lembar. Selesai. 1 bulan 1 Ramadan kita mau 2 kali hatam, 3 kali hatam, pasti luar biasa sekali. Itu ditingkatkan ibadah-ibadahnya, pasti akan menyehatkan tubuh kita juga, tubuh ya rohani, ya jasmani, semuanya. Nah, jadi jangan ada lagi alasan puasa Ramadan, puasa terus lemes gitu. Karena apa? Allah itu sudah memberikan cerita, mengatur itu gitu. Ketika di 10 hari pertama kita ini adalah masa detoksifikasi secara sempurna. Badan kita dirombak semuanya, diservis semuanya, kepala yang biasa sering sakit ya. 10 hari pertama tuh sering sakit, pundaknya rasanya berat, lambung jadi nggak enak, karena semua dibongkar sama Allah, diperbaiki, diriset pabrik, kecuali memori kita. Gitu. Jadi tubuh kita dalam ini mesinnya ini diperbaiki karena di waktunya diservis ulang di 10 hari pertama itu. Sehingga 10 hari kedua itu mulailah keseimbangan dibentuk. Ketika pembentukan sel-sel baru mulai berkembang. Tapi tubuh kita biasanya di 10 hari kedua agak mulai lemes, mulai menurun semangatnya. Makanya ketika kita lihat di musola di masjid, kalau 10 hari pertama terawih itu bisa nggak uman tempat. Harus cepet-cepetan, kalau nggak gitu bingung cari tempat. Memasuki 10 hari kedua mulai bisa maju, mulai bisa agak santai. Karena itu tadi mulai agak ngedrop. Ini kalau semangatnya berkurang, kalau nggak karena imannya yang semangat, pasti gampang goyah gitu. Terawih kan sunnah gitu biasanya kan. Nah, maka dari itu sama Allah diiming-imingi ketika 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir dikasih 1 malam yang luar biasa, yang lebih mulia dibanding 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini kan sudah mulai masuk ya. Yuk kita berlomba-lomba, nggak ada yang tahu Lailatul Qadar itu di malam keberapa, yang pasti di malam-malam ganjil. Iming-imingi sama Allah, ada malam yang begitu mulia. Yuk kita semangat lagi, ibadahnya dikencengi lagi. Apalagi setelah itu kita mendekati hari raya, kita mendekati hari kemenangan, kembali ke fitrah, kembali ke riset pabrik, badan ini sudah kembali sehat. Makanya biasanya kalau kita hari raya tuh makan sedikit aja, rasanya sudah kenyang. Karena memang ya sebenarnya hanya kebutuhan segitu aja tubuh kita itu. Buka puasa pun sebenarnya sama seperti itu. Kalau dipikir-pikir, kita biasanya buka itu memang kalau banyak karena nafsu.
Kalau bisa dinikmati, hanya cukup kurma dan air itu saja, insya Allah tetap kenyang rasanya. Kalau bisa kita nikmati, kenyang kok. Kenyang sampai setelah Isya, setelah Taraweh baru bisa makan berat, itu juga kuat. Adanya seperti itu, karena memang tubuhnya sudah benar gitu. Sehingga kita ketika hari raya menjadikan tubuh yang lebih sehat, lebih kuat. Nah, seperti itu teman-teman, kira-kira beberapa poin untuk kita bisa sehat karena puasa. Tujuannya puasa juga karena untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi memang tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan kita. Nah, semoga di Ramadan ini, Ramadan selanjutnya kita bisa meningkatkan tetap ditingkatkan sampai akhir Ramadan nanti, sehingga amalan-amalan kita bisa menjadi pahala-pahala kita, dan kelak kita bisa menjadi salah satu penghuni surga Allah. Ada pintu surga yang khusus untuk orang berpuasa, Ar-Rayyan. Itu saking dahsyatnya puasa, ada pintu surga yang dikhususkan bagi orang yang berpuasa. Jadi kita rajinkan puasa untuk sehat jasmaninya kita, rohaninya kita, sehat semuanya. Gitu teman-teman. Gitu ya, saya rasa materi cukup segitu. Buat teman-teman saya terima kasih. Ini langsung tanya jawab begitu. Saya juga mau siap-siap berbuka bersama. Nggak tahu nanti takjilnya nih air putih sama kurma atau ada yang lain, nggak tahu ya. We never know. Jadi ya segitu dulu teman-teman, nanti lagi kapan lagi kita bisa bertemu lagi. Jadi ada sesi tanya jawabnya. Langsung ya. Tinggi Kak. Baik, kepada Boleh. teman-teman yang Nanti mungkin ada pertanyaan atau ingin menanyakan sesuatu bisa langsung raise hand. Dan ya, untuk pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan hadiah. Waduh, keren nih hadiahnya nih. Hadiahnya, ayo boleh. Saya jawab, kita sharing-sharing bersama. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, terus ada teman-teman yang tahu nih jawabannya, lebih tahu, kita sharing bareng nggak apa-apa. Kita belajar bareng di sini. Gitu, ada yang tanya nih? Nah, ini ada yang angkat tangan. Monggo. Baik, kepada silahkan. Ya, apakah suara saya sudah jelas? Jelas sekali. Sudah. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Farudin dari Angkatan 21 Matematika. Nah, dari kesekian banyak materi yang siapa ini? Mbak Ayu, Mbak Putri, Mbak Anissa, jadi satu? Semuanya aja nggak apa-apa. Ya, mbaknya pokoknya. Nah, itu kan ada pantangan-pantangan di makanan saat berbuka atau di waktu sahur. Nah, menurut mbaknya ini yang cocok menu untuk buka ataupun sahur menurut mbaknya pribadi itu yang seperti apa gitu, agar kita bisa menjalankan ibadah-ibadah di bulan puasa itu lancar gitu. Ya, baik, terima kasih pertanyaan dari saya. Langsung dijawab? Iya. Oke Kak, bisa langsung dijawab. Oke. Jadi ini ya makanan-makanan yang mungkin baik ketika kita konsumsi ketika berbuka dan sahur. Ketika berbuka, seperti yang tadi dijelaskan, kurma, air itu yang baik. Kurma dulu,
Kurma dulu 1, 3 itu sudah nggak banyak, nggak kurang dari semuanya kan. Kalau itu minum air tuh seteguk, kita berdoa apapun yang diinginkan boleh disebutkan 1 teguk, doa lagi sampai secukupnya, sampai sebutuhnya tubuh kita menerima air itu. Setelah itu boleh dilanjutkan sholat dulu ya, biar sholatnya telat. Setelah sholat maghrib, kalau mau nyemil boleh, mau nyemil apapun boleh, pokoknya mah diatur juga gitu. Kalau gorengan boleh, asalkan nggak berlebihan. Mau cemilan-cemilan kue-kue manis-manis juga boleh, nggak berlebihan. Ada yang biasanya langsung nasi, tapi sebenarnya nasi itu dianjurkan setelah terawih. Makan berat itu setelah terawih. Kenapa? Karena waktu dari maghrib ke isya itu kan singkat. Ditakutkan kalau makan nasi kemudian kenyang menjadikan tarawihnya kurang khusyuk. Cari yang imamnya tuh cepat karena pengen cepat-cepat selesai. Jadi dianjurkan setelah tarawih. Makannya apa? Yang memenuhi 4 sehat 5 sempurna lebih baik. Ada karbonya, nasi, sayur, proteinnya, ya dilengkapi semuanya. Insya Allah sehat kita. Kemudian ketika sahur. Nah, kalau mau mengonsumsi apa tadi? Madu tuh boleh sebelum makan tadi. Oh ya, sebelum makan berat, baik juga kalau kita makan buah dulu. Jadi buah yang bagus tuh misalnya kates, pepaya. Makanlah satu yang panjang tuh yang orang biasanya jual, atau beberapa potong kecil-kecil boleh. Buah itu lebih menyiapkan lambung kita lagi untuk menerima makanan-makanan berat. Jadi setelah buah, makan nasi itu tadi yang lengkap dengan protein, karbo, serat, dan lain sebagainya. Nah, ketika sahur, kalau mau mengonsumsi madu boleh sebelum makan, minum madu yang kental 1 sendok boleh, dicampur dengan air juga boleh. Nah, ketika sahur ini, kalau kita sebagai manusia itu sebenarnya lebih kuat menahan lapar daripada haus gitu. Nah, supaya kita nggak gampang haus ketika sahur, sebaiknya jangan mengonsumsi yang mengandung santan karena itu nggak bisa ngikat air gitu. Sebaiknya apa? Sayur bening, sayur yang nggak ada santannya, sayur bayam, bening seperti itu. Apel, buah itu yang bagi ketika sahur boleh apel. Jadi kita makan sayur, buah apel, terus kita minum air yang banyak gitu kan, secukupnya sampai sebelum imsak itu, insya Allah airnya akan diikat sama sayur dan apel tadi sehingga kita lebih kuat, nggak gampang haus. Itu kira-kira teman-teman. Ada lagi? Oh ini ada yang di sini ya? Di chat. Iya Kak, saya bacakan. Ini dari Kak Anissa. Assalamualaikum Ustazah, saya Anissa dari Angkatan 19. Izin bertanya, bagaimana hukumnya puasa tidak pacaran secara langsung, tidak bertemu namun masih menghubungi lewat chat, dan bermesraan di sosial media? Apakah puasanya akan sia-sia atau bagaimana, G? Lalu ada Kak Iqbal. Assalamualaikum, saya Iqbal dari Angkatan 19. Mau bertanya, semakin kita melakukan berpuasa, tidak hanya di bulan Ramadan saja, apakah artinya kita juga benar-benar menjaga pola asupan makanan dan minuman untuk kesehatan? Monggo untuk Kak Ayu Putri. Ya, untuk yang Mbak Anissa duluan. Menarik ini. Bagaimana hukumnya puasa tidak pacaran secara langsung, tidak bertemu namun masih menghubungi lewat chat dan bermesraan? Waduh. Berpacaran itu pada dasarnya kan memang nggak boleh ya. Nggak boleh. Kalau taruh oke. Ada batasnya. Kadang sekarang sudah katakanlah istilahnya sebenarnya dilakukan sama aja kayak orang pacaran, tapi bilangnya nggak ada ikatan, bilangnya taaruf, tapi kalau pacaran sebenarnya nggak boleh ya, dari pacarannya sendiri juga nggak boleh. Jadi kalau di puasanya ya sebetulnya kita menjaga ya, jangan sampai
ketika kita chattingan dijaga chattingannya supaya tidak menimbulkan hal-hal yang melanggar gitu. Nah, kalau misalnya ketika chat bermesraan sampai menimbulkan hal-hal yang berbahaya, nah itu ya sia-sia. Tapi kalau nggak sampai, insya Allah tidak. Tapi yang pasti teman-teman kalau tidak puasa pun sebenarnya pacaran kan nggak boleh ya. Jadi ya kurang-kurangi lah, jangan pacaran lah ya. Pacaran udah gitu. Jadi emang nanti kalau seandainya karena puasa itu kita nggak tahu nanti karena ibadah yang hanya kita sama Allah yang tahu, yang bisa menilai ya Allah sendiri gitu. Yang kita lakukan sehari-hari, apakah diam-diam ngapain kan nggak tahu ya. Jadi hati-hati begitu kira-kira Mbak Anissa. Mbak Anissa punya pacarnya Mbak Anissa ya. Aduh enak aku mas besti gak ada ayam. Gitu. Wih ada lagi. Mbak Anissa bucin. Oke, pertanyaan selanjutnya. Iqbal, Mas Iqbal. Semakin kita berpuasa, apakah artinya kita juga benar-benar menjaga pola asupan makanan? Iya dong. Menimbul dari penyakit manusia itu malah sering kena penyakit karena kenyang daripada kena lapar. Coba orang kebanyakan garam, hipertensi, kenyang kanan yang menjadikan penyakit-penyakit yang berat itu kan nggak enak, jadinya susah. Jadi harus tetap diatur pola makannya sehari-hari. Apalagi teman-teman yang mau mengatur pasti yang mau diet-diet, wah itu juga bisa tuh diatur makanya, apalagi konsumsi kalori hariannya ya. Malah saya cerita tentang diet gimana, saya sendiri gembul-gembul begini. Jadi tetap di pola sisa-sisa makanan ampas-ampas makanan yang kita konsumsi sebelumnya dikeluarkan di situ. Gitu teman-teman, biar tetap sehat. Sudah begitu? Ada lagi? Ya, sudah cukup ya. Baik Kak Ayu, bisa ditutup. Baik, terima kasih kesempatannya untuk dari pengurus Himatika Algebra sendiri, untuk saya dikasih kesempatan lagi bisa sharing-sharing bareng di sini mengisi kultum Ramadan tahun ini. Semoga besok-besok ada generasi penerusnya juga ya. Mungkin bisa tuh dimasukkan di di program kerjanya, di programnya aku atau di MNB minat dan bakat. Jadi teman-teman yang punya minat, punya bakat di bidang dakwah bisa kita dikumpulkan bareng, sharing-sharing bareng. Nanti kalau ada acara internal sendiri bisa ditampilkan. Kalau ada lomba-lomba, kompetisi bisa diikutkan. Kan keren banget. Dakwahnya mantap dan lain sebagainya. Gitu teman-teman ya. Kurang lebihnya maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat penting yang di bulan puasa ini mungkin makanannya kurang diatur dari pengetahuannya. Apalagi kita anak muda yang sukanya micin, generasi micin, ya Allah. Saya juga sama.
Semoga kita semua bisa mengatur pola makan dengan lebih baik lagi. Alhamdulillah di sore hari ini acara kita berjalan dengan lancar. Semoga di bulan Ramadan ini kita semua bisa mendapatkan kemuliaan Ramadan dan menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Dan semoga kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Kak Ayu Putri sebagai pengisi acara partisipasi. Saya sebagai MC menutup acara ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.